Halo semuanya, kembali lagi kepada kita Tech Talk. Inilah tempat kita ngobrol santai tapi juga berisi pastinya. Ya, buat kalian yang baru pertama kali dengerin podcast kita, di sini itu kita nggak cuma ngebahas tentang teknologi doang, tapi kita juga membahas gimana teknologi sama bisnis ini bisa mempengaruhi hidup kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang serius, kadang juga ngalor kidul, tapi ujung-ujungnya pasti kita nyambungin ke hal-hal yang insightful juga kok. Kayak hari ini nih, kita akan bahas sesuatu yang udah menjadi kebiasaan kita atau kita udah pengguna deh dari brand tersebut, tapi kita nggak sadar oleh brand tersebut. Tapi sebelum kita ngomongin itu, gue mau nanya deh ke lu, Flor. Oke. Lu pengguna iPhone atau Samsung? Kalau misalnya ditanya kayak gitu, gue jujur gue pengguna iPhone ya. Iya. Cuman sepengalaman gue pengguna Samsung tuh nggak kalah jauh loh sama iPhone. Oh ya? Iya, fitur-fiturnya tuh bagus banget. Even kameranya aja juga jernih. Terus juga menurut gue, Samsung itu harganya lebih bisa affordable dibandingkan iPhone. Jadi kayak bingung deh kalau ditanya kayak gitu, Yong. Jadi lu di tengah-tengah gitu ya? Iya. Jawabannya diplomatis banget sih pasti ya. Tapi nggak apa-apa, justru bagus karena hari ini kita akan bahas sesuatu dari dua perspektif dari dua brand tersebut. Tapi tenang aja dulu, kita akan ngobrolin gak hanya sendiri kok. Kita ada kedatangan bintang tamu pastinya. Oh iya, siapa sih? Tapi sebelum itu, kira-kira gimana? Justru pengen ngulik gimana tentang Samsung? Kalau ngulik tentang Samsung di podcast ini, kita ini pengen ngulik gimana Samsung bisa bertahan lama selama berpuluh-puluhan tahun di industri teknologi yang super cepat berubah ini. Dan lebih menariknya lagi, Yong, Iya. kita ini akan membahas gimana mereka bisa tetap relevan untuk generasi kita yang sekarang ini loh. Oke, tapi sebelum jauh ke sana, kita nggak hanya berdua aja nih, Flor. Kita kedatangan dua tamu keren kita. Please welcome Grace and Garneta. Hai. Welcome guys. Sebelumnya kita perkenal diri dulu nggak sih? Mulai dari Grace dulu mungkin. Boleh. Jadi aku mau perkenalkan diri aku dulu ya. Jadi halo semuanya, aku Grace dan senang banget bisa join di Tech Talk. Halo juga semuanya, aku Garneta. Seneng banget deh akhirnya bisa ngumpul bareng kalian ngobrolin tentang Samsung yang dimana tuh topiknya menarik banget di menurut aku. Iya. Sebelumnya makasih udah mau datang ke podcast kita. Aku mau nanya deh sebelum ke topik yang serius. Kalian kalau dengar kata Samsung, apa sih yang ada di kepala kalian? Apa ya? Tapi kalau aku kayaknya kepikirannya tuh Samsung tuh selalu konsisten. Oke. Jadi dari dulu sampai sekarang menurut aku tuh produknya tuh selalu stabil dan selalu produknya tuh selalu tahan, awet dan selalu ada inovasi. Oke. Kalau dari aku sendiri sih kayaknya inovasi ya. Soalnya dari tahun ke tahun tuh Samsung ada aja yang baru, kayak dari fiturnya, campaign-nya bahkan, dan desainnya juga. Oke, menarik ya. Dari dua kata itu kayaknya mewakili banget dari identitas Samsung itu sendiri. Dari konsisten dan juga inovasi. Tapi nanti kita bedah deh satu-satu. Iya. Nah, tapi sebelum itu aku mau nanya personal dikit nih. Dari kalian berdua, kalian ingat gak sih gadget pertama kalian di merek Samsung itu apa? Kalau dari aku ingat banget soalnya waktu itu aku masih SD dan aku waktu itu pakai Samsung Galaxy Young. Jadi waktu itu masih zaman BBM ya kali. Tapi aku malah pakai Samsung. Dan menurut aku waktu itu Samsung tuh keren banget. Jadi aku kayak bangga gitu pakai Samsung. Jadi nostalgia banget ya kita kalau ngomong soal Galaxy. BBM itu kan Samsung semua gak sih? Iya. Iya. Kayak semua teman kita tuh pakai Samsung gitu. Iya. Jadi kayak kita tuh kita juga ikut pakai Samsung juga nih. Iya. Kalau dari Garneta sendiri gimana? Aku sih sebenarnya agak lupa, cuman pas itu kalau nggak salah aku pakai Galaxy S6 ya. Itu kan apa ya, masih baru banget lah di zaman itu. Jadi kayak itu juga HP pertama aku yang aku beli pakai tabungan sendiri. Terus jadi ada nilai sentimentalnya sih. Lucu banget dari sini aja itu tuh udah bisa ngeliat kalau brand Samsung itu gak cuma jual produk, tapi dia tuh juga punya emotional connection sama penggunanya ya. Oke, kalau ngomongin soal identitas brand, Samsung tuh punya perjalanan yang panjang banget gak sih? Dulu mereka bukan siapa-siapa di dunia smartphone, tapi sekarang mereka jadi brand inovasi secara global. Iya benar banget, itu aku setuju banget karena bahkan waktu awal-awal aku tuh cuma kirain brand Samsung itu elektronik gitu. Jadi kayak kulkas, TV, dan ternyata baru belakangan menurut aku brand Samsung itu malah ngefokusin
brandnya untuk ke smartphone. Jadi kayak bener-bener smartphone-nya tuh ada inovasi yang wow banget sih. Berarti emang mereka tuh keren banget ya, kayak mereka tuh nggak cuma adaptasi, tapi justru juga kayak mimpin perubahan gitu nggak sih? Nah iya, itu dia yang menurut aku keren dan bisa dikagumi dari mereka. Kayak mereka tuh nggak nunggu tren itu buat terjadi dulu, tapi mereka justru bikin tren itu tahu. Exactly. So kayak cara nggak langsung tuh kayak filosofi mereka tuh yang kayak mereka nggak menunggu orang untuk membuat. Jadi mereka yang membuat gitu ya ceritanya. Oke. Jadi itu seolah-olah kayak ngajak kita buat bermimpi secara besar mungkin atau gimana? Bisa jadi sih. Malah menurut aku dia menyuruh kita untuk berani memulai untuk hal baru gitu sih. Betul, jadi kayak walaupun kita pikir kita tuh nggak bisa ngelakuin ini, tapi nanti kita coba dulu gitu. I see. Oh ya, by the way, kalian pernah sadar nggak sih kalau brand kayak gini tuh punya kepribadian? Kayak kalau Apple tuh kan kesannya kayak eksklusif, terus juga artistik gitu kan. Sedangkan kalau Samsung ini tuh lebih kayak open sama bold gitu. Ya tahu nggak sih? Kalau aku, menurut aku itu betul banget sih, karena aku juga ngerasain gitu, kayak mereka brand Samsung ini tuh punya loyal user gitu. Jadi kayak yang loyal usernya itu berbeda. Jadi Samsung tuh lebih fleksibel dan lebih ramah untuk ke semua kalangan. Iya betul sih, betul. Kalau ngomongin soal kalangan, nenek aku juga pakai Samsung. Iya kan, itu buktinya dari anak muda sampai tua, dan harganya pun benar-benar beragam banget. Nah, Benar. kalau kita ngomongin soal inovasi nih, Samsung tuh terkenal banget gak sih kalau buat kayak invest gede yang R&D. Mereka bahkan punya lebih dari 200 lab. Oh my god, dari sini gue udah lihat kayak penelitian di seluruh dunia. Itu keren banget sih. 200. Karena itu pasti menghabiskan banyak dana ya. Iya pastinya. Iya, aku juga pernah membaca kalau mereka tuh punya target net zero buat operasional global di tahun 2050 nantinya. Oh iya? Jadi itu keren banget sih menurut aku buat perusahaan elektronik sebesar mereka. Nah terus soal net zero ini itu sebenarnya bukan cuma kayak janji palsu doang ya. Jadi kayak bener-bener kalau dilihat tuh packaging mereka aja sekarang udah pakai bahan-bahan daur ulang semua. Kayaknya itu yang bikin generasi Gen Z kayak kita tuh lebih respect ke mereka nggak sih? Jadi kayak ke brand Samsungnya gitu. Karena mereka ini kayak gak cuma berkembang tapi sadar dan bertanggung jawab juga nggak sih? Nah, Iya kan? kayak kalau kita ngomong soal berkembang nih kayak dari Samsung, siapa di rumah gua aja pakai TV-nya dari Samsung masa. Oh iya. Iya kan? Parah ya. Gua dulu pengguna user Samsung banget nih. Iya, abis udah is. Tapi emang sekarang lagi berpaling aja. Oh iya. Iya. Setia aja gitu. Nah, oke. Kalau aku sih orangnya setia banget ya, dari dulu aku udah pakai Samsung sampai sekarang bahkan. Oh iya kan lu sampai yang rekam idol lu gak sih? Iya. Dulu suka nonton Padahal gue tuh duduknya kemarin lumayan jauh, cuman kalau di Zoom tuh jelas banget sumpah. Iya, Sampai bener berapa sih. kali sih? Sampai berapa kali zoomnya? Bisa sampai 100 kali. Oh Gila, ini soal artisnya juga nampak gitu ya. Betul. Bisa berpaling lagi nggak sih? Iya, balik lagi kamu nggak sih? Balik Tapi lagi. secara nggak langsung tuh kayak kita ngobrolin tentang sesi marketingnya nggak sih? Jadi Iya. kayak marketing soal Samsung ini kayak aku pribadi kagum banget sama cara Samsung bikin campaign-nya. Itu benar-benar bisa ngebangun citra brand mereka sih. Itu benar-benar kayak kita semua tuh tahu gitu. Samsung tuh kameranya bagus banget sampai bisa ngezoom 100 kali. Itu benar-benar kayak nempel banget gitu nggak sih? Iya, benar. Oh ya, aku juga ingat waktu itu waktu launching Galaxy Z Flip, tau gak sih? Nah, campaign-nya tuh bukan cuma nunjukin fitur lipatnya juga, tapi juga kayak tentang lifestyle-nya juga gitu loh. Keren banget ya sih. Iya keren banget. Menurut aku bahkan kayak handphone itu tuh benar-benar dibuat untuk kayak this phone is made for who dare to stand up. Jadi kayak mereka tuh beneran ngebuat itu buat siapapun yang berani gitu. Psikologis lah sebutannya. Iya. Iya. Dan kalau yang aku lihat tuh campaign mereka nih selalu konsisten. Jadi kayak selalu clean, futuristic, tapi juga punya human touch-nya. Jadi kayak iklan mereka tuh nggak cuma mempromosikan soal produknya, tapi juga ada cerita-cerita kecil di balik itu. Itu juga yang bikin mereka yang bisa menembus semua segmen pasar nggak sih? Dari profesional, konten kreator aja bahkan sampai pelajar kayak kita. Iya. Betul. Sampai nenek kamu juga. Oh iya, aku juga. Iya. Nonton apa? Facebook. Iya, betul. Iya. Oh iya. Aku di sini juga pengen nanya pendapat kalian berdua nih. Kalau disuruh bandingin marketingnya si Samsung sama marketingnya Apple,
Siapa yang lebih unggul? Saya pertanyaannya agak menjebak gitu ya. Tapi jujur, menurut aku kalau Apple itu menangnya tuh di branding konsistensi. Nah, tapi kalau Samsung itu menangnya tuh di market adaptability. Jadi dia benar-benar bisa mengikuti tren. Bahkan dia membuat trennya dulu gitu. Jadi kayak dari inovasi yang tadi kita bilang, dari kamera, dia aja udah kayak unggul banget 100 kali zoom. Itu kayak wow, orang tuh Iya sih. kayak pas waktu dia launching orang tuh kaget gitu. Jujur aku setuju banget ya sama kamu Chris. Jadi kayak Samsung tuh lebih berani ngambil resiko dan explore ide baru. Kayak Samsung Z Flip, siapa coba yang kepikiran HP di TikTok gitu Iya kan nice point banget gak sih itu caranya. Dan menurut aku tuh kayak salah satu pembelajaran juga buat kita dalam belajar bisnis pastinya. Jangan takut gagal dalam semua tujuan, asal tujuannya jelas gitu. Iya, setuju banget. Oke, sekarang kita masuk tentang pembahasan global. Kita bahas dari skala globalnya dulu kali ya. Iya benar-benar. Samsung tuh punya pendekatan lokal yang kuat banget loh. Iya, aku setuju banget. Bener kan? Iya kalau kita ngomong soal di Indonesia deh, adaptasinya tuh seperti apa sih? Nah, kalau menurut aku di Indonesia tuh mereka adaptasi banget karena menurut aku kan emang penduduk Indonesia itu beragam kan. Dan juga emang ada segmennya juga. Jadi kayak mereka tuh benar-benar bisa ngadaptasi dari harga, konten promosi, bahkan sampai ambasadornya. Jadi mereka tuh beneran tahu ambasadornya apa yang lagi ngetrend di Indonesia. Terus juga harganya beragam dari yang murah sampai yang mahal. Itu juga ada gitu. Jadi kayak bener-bener dia tuh mencakup semua segmen sih. Iya. Nah, dan di Eropa mereka tuh lebih main ke sisi sustain-nya ya dan desain. Jadi tiap pasar dapat sentuhan yang berbeda, tapi tetap terasa tetap Samsung gitu. Jadi seperti ini secara globalization juga ya pastinya, dan global mindset dan local education. Iya. Oh ya, anyway, kalau kalian nih dikasih kesempatan untuk kerja di Samsung, kalian pengen ngambil position apa? Aduh, jujur aku pengen banget nih di brand communication karena kayaknya bakal seru banget sih. Kayak mikirin tentang campaign global, terus juga Samsung tuh brand gede yang kayak semua orang tahu namanya. Jadi kalau aku jadi marketingnya kayaknya orang bakal kenal aku juga lah ya. Bangga gitu. Kalau aku ya, kayaknya sih aku bakal lebih tertarik di bidang R&D deh. Soalnya kayak keren aja gak sih? Kita kayak ikut menentukan arah teknologi di masa depan. Oh, Jadi kayak bisa aja aku ngasih ide yang kayak lebih Out of the box gitu ya. Siapa tahu tiba-tiba ada tren HP apa gitu. Iya, betul. Ya nggak kepikiran. Ya lagi Keren jawabannya banget tuh visioner banget gak sih secara langsung, kayak R&D, mass communication. Wah. Gila. Oke, tadi kita udah sempat bahas soal teknologi secara umum nih. Nah, sekarang aku pengen nanya deh, atau lebih ke fokus dikit deh ke arah gadget. Karena jujur aja nih, ini kan hal yang konten sama kita semua kan sih? Yap, Benar. kita lihat kayak gadget tuh tiap hari di tangan kita nggak sih? Dan aku rasa tuh begini juga lumayan menarik banget. Soalnya gadget itu bukan cuma alat komunikasi untuk di dunia sekarang, tapi kayak udah jadi bagian dari lifestyle, bahkan udah jadi identitas diri kita nggak sih? Benar banget, setuju banget. Kadang malah kita bahkan pernah kayak kita tuh bisa nebak personality orang dari gadgetnya, bahkan juga kayak bagaimana cara dia pakai, terus juga jenis gadget yang dia pilih juga. Iya, bener-bener. betul. Dan menurut aku nih yang lebih menarik lagi, sekarang udah banyak banget brand yang mulai nonjolin sisi sustainability di produk gadget mereka. Jadi kayak mereka tuh bukan cuma fokus di performanya aja, tapi juga tanggung jawab ke lingkungan. Iya, kayak contohnya aja ya, misalnya nih, kayak smartphone sekarang tuh udah mulai pakai bahan daur ulang gitu nggak sih? Iya. Atau packagingnya kayak udah 100% recycle. Dulu kan kayak hal-hal kayak gitu jarang banget nggak sih? Kayak orang nggak peduli gitu loh. Iya, bener. Bahkan ada beberapa brand yang mulai ngurangin penggunaan charger nih. Kalau aku lihat baca-baca dari berita, kayak charger bawaannya aja itu udah pakai alasan eco-friendly gitu loh. Walaupun dulu sempat diprotes juga sih, karena kita harus keluarin budget lebih lagi gitu loh. Iya. Benar. Menurut aku mungkin brand kompetitornya kali yang mulai dulu. Iya benar. Dan itu emang sempat ramai banget nih dibicarain di media sosial juga kan, karena emang buat ngurangin limbah ini kita perlu ngeluarin kocek lebih lagi nih benar. buat casnya. Jadi tapi
karena udah dijelasin emang buat ngurangin limbah elektronik, jadi banyak yang udah ngerti juga dan emang udah mulai ngedukung juga sih. Iya, dan kalau dipikir-pikir tuh itu tuh langkah kecil doang, tapi punya dampak yang sangat besar loh. Terus karena miliaran unit smartphone dikirim setiap tahun, artinya pengurangan satu komponen aja tuh bisa hemat banyak sumber daya. Aku juga suka lihat nih inovasi di wearable tech ya. Nah, kayak smartwatch sama earbuds-nya gitu. Nah, sekarang tuh gak cuma buat gaya, tapi juga bantu gaya hidup sehat dan efisien energi. Kayak misalnya, kita sering lari nih, pasti pakai smartwatch udah berapa kalori, udah berapa kalori nih, gitu kan. Bahkan beberapa smartwatch juga udah punya mode hemat energi. Itu hemat daya otomatis tuh kayak bener-bener kayak aku baru kayak wow juga sih, kayak biasa HP doang, sekarang udah ada di smartwatch. Dan lucunya lagi tuh kayak sekarang orang tuh nggak cuma mikirin baterai awet atau enggak, tapi kayak juga produk ini bisa bertahan berapa lama sih, karena kan budget ya, balik lagi budget ya. Masa keluarin uang lagi karena produknya rusak gitu. Nah itu tuh nyambung banget sama tren right to repair, di mana konsumen dikasih akses buat perbaikin gadget sendiri, jadi nggak langsung dibuang kalau udah rusak. Gitu. Nah, jujur aku tuh suka banget sih sama konsep itu karena sekarang kan banyak banget produk yang disposable gitu kan, yang kayak rusak buang atau enggak rusak ganti gitu kan. Padahal sebenarnya tuh masih bisa diperbaikin, cuman karena mereka males atau gimana, jadi kayak ya udahlah buang beli baru gitu. Dan kalau mau ngomongin soal perilaku pengguna, aku rasa tuh kayak generasi kita, apalagi Gen Z juga nih ya, mulai sadar buang nggak terlalu konsumtif pastinya. Karena lebih beli gadget tuh lebih mikir jangka panjang gitu, bukan cuma karena baru keluar FOMO, balik lagi FOMO ya kayak. Jadi itu kayak balik lagi tuh kayak kita mikir gitu kayak, ya kalau beli gadget ini 5 tahun sampai gak ya? Iya. Masa cuma setahun pakai lagi gitu loh. Iya. Nah ya, gue setuju banget karena walau biasanya sih kalau kita lihat review di YouTube kita bakal FOMO nggak sih? Pasti. Jujur aja aku tuh kalau udah lihat review YouTube, apalagi gadget lah, aku udah kayak aduh FOMO aja. Sama banget lagi kalau gue mau beli barang-barang itu dulu sih. Iya, pasti kalau HP, laptop apapun deh, pasti lihatnya gadget ini dulu. Tapi kayak dari situ aja udah kayak dari kita udah mulai mikir juga tentang sustain juga kan. Jadi kayak aku bahkan beli HP aja aku mikir lagi ini bisa nggak ya tahan sampai 5 tahun. Terus aku beli apalah semua barang elektronik itu aku bakal mikir lagi sih, dia bisa tahan atau enggak. Iya sih. Tapi itu manusiawi lah ya. Yang penting kita mulai aware aja sama efek jangka panjangnya, karena makin sering ganti gadget tuh makin banyak juga e-waste yang kita hasilin. Benar. Iya kan. Dan e-waste ini tuh nggak main loh dampaknya. Iya. Banyak komponen logam berat kayak merkuri dan limbah yang susah diurai dan berbahaya banget loh buat lingkungan. Dan itu juga sebabnya banyak perusahaan sekarang tuh kerjasama sama kayak trade in gitu deh kalau sebut, atau enggak recycle lah pasti kalau gampangnya gitu. Kayak konsumen yang bisa dibalikin perangkat lamanya bisa diproses secara ulang. Ngomongin soal inovasi nih, aku juga penasaran deh. Kalian lihat nggak tren yang modular gadget? Aku sih modular gadget. Itu apa? Itu modular gadget. Itu kayak HP atau laptop yang komponennya tuh kayak bisa diganti sendiri. Gila, keren banget sih itu. Iya. Keren banget. Aku pernah lihat tapi satu konsep laptop yang semua partnya tuh bisa diganti. Jadi dari RAM sampai port tuh benar-benar kalau rusak bisa diganti dan bisa di-upgrade mau gimana pun situasinya dia bisa disesuaikan lagi sih. Iya. Dan kayak emang nggak perlu buang semuanya kalau rusak. Itu kayak keren banget sih. Itu kayak benar-benar menggunakan sampai titik penghabisan. Iya, jujur. Menurut aku itu ide yang super bagus ya, apalagi kalau beneran diterapkan secara massal. Jadi kayak bisa banget jadi solusi buat ngurangin limbah elektronik jangka panjang. Dan kalau dipikir-pikir lagi nih, itu juga bisa jadi pengguna lebih attached gak sih sama produknya sendiri yang udah dibeli. Iya. Karena kita udah jadi bisa kayak ngerawat, bahkan ngerakit. Kita kayak ngerakit PC ya sih. Bahkan kayak Banget nih ya. kayak secara nggak langsung tuh upgrade diri sendiri juga gitu. Iya, iya sih, benar. Dan sense of the ownership juga beda gitu rasanya. Pasti sih. Dan coba sekarang kita membahas sedikit soal gaya hidup digital. Karena gadget sekarang kan kayak bukan cuma alat kerja nggak sih? Tapi juga alat hiburan, belajar, bahkan alat buat disconnect dari dunia juga bisa kan? Yang manis gak sih? Iya sih. Ya, Bisa. Karena
informasi yang kita dapatkan sekarang emang semua dapat dari gadget nggak sih? Betul, Jadi kayak bener. bener-bener kita kayaknya satu hari aku nggak buka TikTok tuh, aku benar udah ketinggalan ini. Iya. Betul. Ngerasa nggak up to date banget Iya, biasa satu bener. hari aja. Dan lucunya sekarang tuh ada kayak jam tangan yang disebut smartwatch pastinya. Yang kayak ngingetin kita buat nggak main HP terlalu lama. Nah itu justru juga bagian dari apa ya, gimana digital tuh bisa bikin kita lebih sehat. Bener-bener. Jadi kayak bukan cuma dari fisik tapi secara mental juga. By the way, aku pengen tanya nih, dari semua gadget yang kalian punya, mana yang menurut kalian paling berpengaruh di dalam kehidupan kita masing-masing? Waduh. Gimana ya? Lingkungan, ayo. Kalau buat aku sih, aku tetap smartphone, tapi smartwatch juga oke. Karena kalau smartphone, aku kayak tahu semua informasi, aku bisa komunikasi sama teman-teman aku, keluarga aku dari situ. Apalagi kalau aku ngerantau, aku pasti perlu banget sama gadget. Apalagi sekarang Pak QRIS juga kita perlu banget Iya sih, kan. karena semua payment aja udah ngikut aja kalau Iya. online gitu Kita ceritanya. bahkan nggak perlu bawa uang tunai keluar, kita cuma perlu pakai HP. Bener-bener. Iya. Bener. Sebenarnya sih aku pakai semua gadget, tapi menurut aku sih yang paling membantu aku tuh laptop deh. Oh iya. Soalnya di situ tuh semua ide bisa muncul. Kayak aku tuh bisa Oh. nge-browse lebih bebas aja gitu daripada HP. Nah, terus aku juga suka desain laptop. Kayak lebih minimalis aja gitu, tahan lama dan juga hemat baterai. Terus gampang juga ditempelin kemana-mana gitu kan. Kalau aku ya, selain HP sama laptop penting sih menurut aku. Tapi kayak ada satu hal lagi yang menurut aku penting tuh kayak earbuds. Karena kayak atau nggak earphone deh sebutannya. Jadi kayak aku bisa nge-escape dunia sekitar aku tuh, jadi bisa buat aku lebih fokus bahkan sampai munculkan aku inspirasi baru. Kalau misalkan gue lagi fokus gitu ceritanya. Bener sih. Bener-bener. Kalau gue pribadi sih HP ya, tapi kayak bukan tentang sosial medianya doang, tapi lebih kayak functionnya yang kayak bisa nyatuin semuanya, kayak komunikasi, kerja, hiburan, bahkan untuk anak kuliah kayak kita gitu kan butuh banget kan. Setuju. Jangan lupain smartwatch-nya juga. Oh iya, semuanya bisa jadi satu alat. Nah kalau kalian apa? Bisa komen di bawah. Oke, menarik banget ya ternyata dari jawaban-jawaban tadi yang kelihatan kalau teknologi itu udah nyatu sama kehidupan kita pastinya. Tapi tiap orang punya makna yang beda dari gadgetnya. Nah, itu tuh bukti kalau inovasi yang baik tuh bukan cuma soal fitur, tapi gimana produk ini tuh bisa nyambung ke kehidupan penggunanya. Nah, jangan juga lupain semakin maju teknologi, semakin besar tanggung jawab kita untuk makainya dengan bijak. Betul banget, karena pada akhirnya sustainability itu bukan cuma dari pabrik doang, tapi dari cara kita pakai dan merawat apa yang udah kita punyain guys. Oke, aku rasa itu aja penutup yang pas banget buat sesi gadget kita hari ini. Dari semua yang kita udah bahas, ini jelas gadget itu bukan cuma soal teknologi canggih, tapi juga kesadaran dan keseimbangan juga kita. Nah, aku setuju banget dan semoga kedepannya makin banyak inovasi yang gak cuma keren secara teknis, tapi juga punya nilai keberlanjutan. Pasti nggak sih kalau dari Samsung? Iya. Pasti Betul. pasti positif. Nah, biar hidup kita nggak cuma smart tapi juga sustain. Iya. Udah. Dari semua hal yang udah kita bahas tadi, menurut kalian pelajaran apa yang paling berharga dari perjalanan Samsung selama berpuluh-puluhan tahun ini? Kalau aku, menurut aku dia never stop evolving. Jadi karena dunia bisnis tuh selalu itu dinamis banget kan. Jadi dia bakal ada selalu perubahan dan juga kayak kita tuh harus benar-benar mengikuti tren. Kita nggak boleh ketinggalan gitu. Jadi kayak yang kalau berhenti R&D dan berhenti stok teknologinya dia bakal tertinggal. Kayak ya ada satu brand yang emang lumayan Pernah lah. Iya, pernah gitu. Dia emang butuhnya tertinggal gitu. Iya. Jadi emang kalau untuk di dunia teknologi dan ada bisnis dan ini bisnis juga kan. Jadi kayak emang menurut aku harus membuat tren baru gitu dan mengejar teknologi terus sih. Kalau aku, menurut aku yang paling berharga itu sebenarnya mirip-mirip kayak yang tadi aku bilang sih. Jadi kayak kita berani aja buat bikin hal yang baru. Jadi kadang ide yang justru kita pikir aneh atau gila itu justru malah berhasil. Kayak kalau dilihat dari Flip kan, sama ada juga Galaxy Fold. Iya. Jadi kayak Iya. di Flipnya kayak gini sama kayak gini. Iya. Ya kan? Jadi kayak mereka tuh berani buat bikin hal yang baru gitu lah. Betul banget tuh. Dan dari aku pribadi itu kayak innovation is not about technology, tapi kayak about your mindset gitu. Nah, squat banget sih itu. Gila. Bisa jadi penutup yang keren sih.
Abis. Wah, jadi kayak nggak kerasa ya. Kayak kita mau ngobrolin ini, tapi kayak gimana ya? Kita mau ngobrolin apa lagi kira-kira? Tapi kalau kita ngomongin soal Samsung nih, terakhir pakai Samsung apa nggak beres? Kayaknya SMP deh. SMP? Aku, iya. Tapi aku tuh bener-bener pas waktu zaman Samsung itu ke launching, itu tuh aku bener-bener cinta mati gitu sama Samsung. Oh ya? Kenapa tuh alasannya? Pertama nih karena kayak mungkin karena semua temen aku pakai Samsung juga, aku jadi kayak aduh aku FOMO banget. Gengsi banget ya mindsetnya. Oke. Jadi aku kayak aduh nggak boleh ketinggalan, dan pas-pasan orang tua aku ngasihin aku Samsung. Jadi aku kayak beneran sayang banget sama Samsung waktu itu. Kalau dari aku sendiri ya, pengalaman aku pengguna Samsung tuh kayak aku tablet sih, bukan HP. Jadi kayak aku pakai tablet. Kenapa? Karena dari dulu tuh orang tua aku tuh gak boleh aku main HP, gak tau kenapa. Tapi dia kasihnya tablet, jadi kayak. Tapi pas aku coba-coba, aku bingung tuh awalnya. Kayak banyak tuh kan tablet yang beredar gitu. Dan akhirnya aku memutuskan Samsung karena menurut aku tuh salah satu yang paling bagus di saat itu. So that's why aku tuh kayak mutusin buat pakai Samsung, dan good choice banget. Aku nggak nyesel Iya. deh pakai itu. Aku setuju banget Iya, sih. soalnya dulu aku tuh pernah pakai tablet. Kalian tahu Mito nggak sih dulu? Hah? Oh iya tahu. Nah terus aku waktu pindah ke Samsung tuh agak kaget karena fiturnya beda banget dan lebih bagus banget. Gila. Kalau aku sih jujur ya, pas pertama kali HP pertama aku tuh tadi itu Galaxy S6. Tapi abis itu aku sempet beralih nih, jujur aja aku sempet beralih. Cuman pas apa ya, SMP atau SMA awal aku pindah lagi ke Samsung. Pas itu pakai Samsung S10 Plus yang ada Note-nya. Oh, Jadi iya. kayaknya Oh iya, Keren banget. iya. itu salah satu juga teknologi gak sih? Iya. Kayak kapan lagi gitu Iya, loh. itu lucu Keren banget. ya? Ngerasa keren gitu. Bisa juga kan buat belajar Iya. gitu kan. Jadi berguna banget sih menurut Itu aku. bisa Keren banget. waktu di saat itu HP impian gue tau gak sih? Iya kan? Iya benar. Aku pengen tapi Orang kayak bisa beli. nggak bisa dapet gitu. Terus juga tagnya juga dulu juga ada pakai pensil kan. Nah, Iya. tapi pas gue pakai tuh belum ada masalahnya. Jadi kayak Masih yang jadul Iya, gitu. masih jadul. Jadi kayak kayaknya gue bakal balik lagi deh, mau coba-coba pakai tab lagi gitu loh. Iya. Iya, aku juga dulu pernah pakai tab. Nah, aku emang pakai tabnya tuh belum ada pensilnya. Dan menurut aku tuh itu tahan banget. Bahkan sampai sekarang tab itu masih ada dan masih. Iya. Oh iya. Itu keren banget sih. Menurut aku justru battery life-nya Samsung tuh bagus banget, tau, tahan banget. Hmm. Menurut aku ya. Iya. Menurut aku sih tahan banget. Sama yang aku juga pernah coba tab pensil. Itu benar-benar aku kayak sayang banget sama pensil. Dan kalau gue udah pakai tab yang ada pensil, kayaknya gue bakal bawa ke teman-teman gue kayak bakal Iya, pamer gitu kayak. pamer, iya. Dia bikin kayak orang-orang kayak Grab yang FOMO sampai Iya. pengen beli juga gitu loh rasanya. Jadi kayak kurang lebih kayak gitu sih, kayak Samsung itu innovasinya tuh dari dulu Iya. tuh kita kerasa banget dari Setuju. rumah tangga bahkan sampai ke smartphone. Aku gitu udah Iya, pakai. smartphone-nya aja itu benar-benar kayak ngejangkau semua kalangan gitu, dan emang semua kalangan tuh kayak yang jadi kayak aduh inovasinya kayak benar-benar wow gitu, kayak nggak pernah kepikiran, terus benar-benar berguna banget gitu buat orang. Ah, isi. Tapi kayak kalau nggak salah, Garneta masih pakai ini ya? Iya, Samsung. masih sampai sekarang masih pakai. Wah, Sumpah sih. apa sih benefit atau Konsep. keunggulan dari Samsung? Aduh. Soalnya kan belakang ini kayak, sorry to say, gue masih pakai pengguna Apple ya sekarang ya. Iya. Jadi Kenapa kayak, nggak ke Apple aja? iya kenapa nggak kayak Apple? Kenapa Aduh, masih di Samsung gitu? gimana ya? Kayak, Iya. Kalau dari yang aku lihat sih dari segi sebenarnya lebih ke apa ya? Kalau misalnya Samsung itu kan aku sekarang pakai yang series Ultra ya. Samsung itu kan ada yang series biasa sama yang Ultra. Jadi kalau aku Ultra nih pas itu emang kebetulan lagi mau ada konser nih. Jadi sekalian Konser aja kali ya baru kita ya. update HP. ah, Ke Ultra terus pertama kali aku pakai tuh wow keren banget. Jadi kayak HP lama aku yang bukan series Ultra itu sebenarnya nggak bisa ngezoom terlalu jauh dan bakal jadi pecah gitu lah intinya. Nah setelah pakai Ultra ini jadi jelas banget walaupun jaraknya tuh jauh. Terus menurut aku juga HP-nya nggak gampang panas sih, itu sih. Oh, Nggak gampang iya. panas dan Iya lagi. baterainya juga awet. iya Awet. awet simpul. Iya, udah malu banget. Aduh di sini nih kalau panas makanya kamu udah sampai Dan juga harganya lebih murah nggak sih? Banyak. Iya, sangat beragam sih karena Samsung itu tau aku ada yang series A-nya juga yang lebih affordable, tapi fiturnya juga nggak kalah. Iya kan? Kameranya Kameranya juga juga. jernih banget. Balik lagi ke semua segmen enak gitu. Jadi kayak Samsung tuh permainan tuh kayak dari lu masih kecil deh sampai lu bahkan udah nenek gua aja pakai gitu.
Iya itu udah kena tuh segmen buat umurnya. Bahkan harganya juga. Iya, bahkan TV gua aja gitu pakai Samsung gila. Kulkas gue juga. Samsung tuh nggak cuma smartphone aja, weh. Bahkan Ini sampai ke perabotan. smart banget. Bahkan yang kayak TV gua tuh udah dari gua masih kecil sampai sekarang masih nyalain masih bagus, masih jernih. Iya, bener-bener. Jadi kayak nggak hanya smartphone yang update banget, tapi kayak secara nggak langsung tuh sustainnya dari barang-barang perabotan kayak kulkas, TV, Betul. itu tuh udah bagus-bagus banget gitu dari dulu. Kulkas mereka tuh juga ada yang keren banget. Lu tau gak sih yang kotak itu langsung ada? Ya, oh iya. Kalau diketok langsung Iya, kelihatan. iya, itu keren banget tuh. Itu kulkas impian aku sih. Sama. Bahkan fun fact-nya nih, gue juga kulkas ada pakai Samsung. Oh iya, Samsung parah ya. Oh iya, lihat. secara nggak langsung, makanya kayak gue ngomong di awal kayak brand yang gue nggak sadar-sadar gue pakai, ternyata gue pakai gitu loh. Gitu. Jadi kayak emang Udah lah, pilihan banget berarti sih. lah. Balik lagi gak sih ke Samsung? Iya. Oke. Dan ya nggak kerasa banget sih kita udah kayak ngobrolin ini panjang ya. Iya. Jadi itu ya kayak mulai rasa kayak masih baru mulai gitu loh rasanya. Iya banget lagi, dan semoga obrolan panjang kita hari ini bukan cuma nambah wawasan teman-teman juga, tapi ngasih motivasi buat kalian semua yang pengen jadi inovator di bidang kalian masing-masing. Thank you banget udah ngajak kita ya dan seru-seru bareng. Terus juga kita bisa ngebahas bener-bener brand yang relevan dalam kehidupan kita sehari-hari juga. Tapi tetap fun. Yay. Thank you. Jadi semoga Tech Talk makin banyak episode yang seru-seru kayak gini. Amin. Oke, guys, gitu aja yang kita akan bahas hari ini. Kalian jangan lupa buat follow atau subscribe YouTube kita yaitu TED Talk, dan jangan lupa buat follow IG kita yaitu tedtalk.id, dan buat ikutin updatean kita selanjutnya. Sampai ketemu di episode berikutnya, and as always sama-sama teman-teman, Stay curious and stay inspired. Bye.